Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Shalomta dengan NIM 11011181231 dari kelas TT 4209. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan prinsip, cara kerja, dan proses pembuatan fiber optik. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip kerja fiber optik. Fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam penggunaannya, beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk menghantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Kira-kira dari 20 tahun yang lalu, kabel serat optik telah mengambil alih dan mengubah wajah teknologi, industri telepon jarak jauh maupun industri otomasi dengan pengontrolan jarak jauh. Serta, optik juga memberikan peranan besar membuat internet dapat digunakan di seluruh dunia. Ketika serat optik menggantikan tembaga sebagai long distance calls maupun internet traffic yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan biaya produksi. Selanjutnya, cara kerja fiber optik. Mungkin sambil bisa kita lihat di video, sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meskipun kabel mempunyai sangat panjang sampai beratus-ratus meter, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Helai serat kaca tersebut didesain sangat halus ketebalannya, kira-kira sama dengan tebal rambut manusia. Helai serat kaca dilapisi oleh dua lapisan plastik. Dengan melapisi serat kaca dengan plastik akan didapatkan ekivalen sebuah cermin di sekitar serat kaca. Nah, coba bisa sambil kita lihat. Nah, di sini dia menembakkan laser ke sebuah permukaan. Nah, nanti dari permukaan itu akan dari bahan dasarnya dia bisa memantulkan 90 derajat atau bisa kita sebut total internal reflection. Nah, jadi cermin ini menghasilkan total internal reflection atau refleksi total pada bagian dalam serat kaca. Sama seperti jika kita berada dalam ruangan gelap dengan sebuah jendela kaca, kemudian Anda mengarahkan cahaya senter 90 derajat tegak lurus dengan kaca, maka cahaya senter akan tembus keluar ruangan. Akan tetapi, jika cahaya senter tersebut diarahkan ke jendela kaca dengan sudut yang rendah atau hampir paralel dengan cahaya aslinya, maka kaca tersebut berfungsi menjadi cermin yang memantulkan cahaya senter ke dalam ruangan. Demikian pada serat optik, cahaya berjalan melalui serat optik pada sudut yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat fiber optik. Oke, bisa kita lihat di sini. Untuk pembuatan fiber optik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bahan. Biasanya, pabrik menyiapkan bahan cladding FO. Bahan yang biasanya digunakan adalah kaca silika berbentuk tabung. Coba amati kacanya ini, dia memiliki dua diameter yang berbeda. Nah, ini diameternya berbeda. Kenapa? Sesungguhnya nanti saat penarikan, bahan kaca yang tipis akan digunakan sebagai tumbal, alias digunakan untuk menarik kaca pertama kali, lalu dibuang. Pabrik biasanya tidak membuang tabung-tabung ini sendiri, tetapi mendatangkannya dari pabrik lain. Karena itu, sebelum diproses, bahan-bahan ini dicelup atau dibersihkan dulu dengan cairan kimia. Dengan demikian, kaca bebas dari minyak dan debu yang mungkin bisa tersisa dari pembuatan bahan. Tahapan kedua adalah pembuatan preform. Nah, tabung tebal dan tipis disambung pada suhu lebih dari 3200 derajat Celcius. Bisa kita lihat tadi disambung dia menggunakan
api campuran hidrogen oksigen. Nah, kaca akan memutih bercahaya karena panas. Kaca yang tipis akan memutih terlebih dahulu. Nih, dia memutih. Kaca yang sudah bercahaya mengindikasikan bahwa panas sudah cukup dan akan segera meleleh. Pada saat inilah kaca disambung. Perlu dicatat bahwa selama proses penyambungan, kaca diputar terus untuk mempertahankan bentuk tabung. Nah, bisa kita lihat juga nih, kacanya tetap terus berputar. Selanjutnya, kaca yang sudah disambung dibawa ke lemari gas. Di sini, tabung kaca diisi dengan gas kimia yang terbuat dari campuran silikon air, germanium, dan oksigen. Tabung dipanaskan seluruh sisinya secara merata. Panas akan membuat reaksi kimia gas di dalam tabung, uap halida logam murni atau SiCl4 dan GeCl4 yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan lapisan kaca silika yang sangat murni atau SiO2 yang akan menempel pada dinding dalam tabung dalam bentuk lapisan serbuk. Nah, kaca silika dari gas inilah yang menjadi core. Sedangkan tabung yang dipesan dari pabrik lain tadi akan menjadi cladding. Setelah reaksi kimia merata, panas difokuskan pada bagian tabung yang tipis. Salah satu titik tabung tipis ini diperkecil hingga tabung menjadi padat, tanpa rongga di dalamnya. Ingat, hanya satu titik. Bagian tabung padat ini disebut sample core. Meski terlihat bening dan padat, kaca ini sebenarnya memiliki dua jenis kaca di dalamnya. Selanjutnya, titik padat ini dipotong, menghasilkan bentuk kaca tebal, kaca tipis, dan kaca padat yang disambung jadi satu. Itulah yang disebut preform. Bisa dilihat di videonya. Nah, ini panas difokuskan pada tabung yang tipis. Oke, selanjutnya tahap ketiga adalah pembentukan. Nah, bisa kita lihat di sini ada menara berwarna putih dan biru. Biru adalah penopang lift, sedangkan menara putih ditempeli alat sensor otomatis. Itu dinamakan drawing tower. Alat yang digunakan untuk membentuk preform menjadi serat kaca. Pertama, preform dipasang pada bagian atas menara dengan posisi sample core mengarah ke bawah. Coba kita lihat videonya. Terlihat bahwa bagian-bagian tabung masih mudah diamati. Tabung tebal, sambungan, tabung tipis, dan sample core. Ujung sample core dipanaskan dengan tungku khusus berbentuk pipa. Tungku ini berlubang di dasarnya. Dalam beberapa saat, tetesan pertama akan jatuh dalam ukuran besar. Namun, tetesan ini tidak jatuh bebas. Tetesan ini memiliki ekor yang tidak putus-putus. Seperti yang dapat diduga, tetesan pertama berasal dari lelehan sample core dan tabung tipis. Sedangkan ekornya yang panjang ini adalah tabung tebal hasil tarikan dari tetesan pertama. Nah, sekarang kita bisa tahu dan paham maksud dari tumbal yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebagian tabung tipis sudah dibuang saat pemotongan sampel core. Sisanya digunakan untuk membantu preform berubah menjadi solid dan menariknya keluar dari tungku vertikal. Tetesan ini kemudian dipotong, sedangkan ekornya dibiarkan memanjang sendiri secara alami oleh gravitasi. Selama proses penarikan, core akan mendingin. Pada saat inilah core diukur ketebalannya dengan mikrometer khusus, dilapisi coating khusus di sinar UV, di-scan dengan sensor sensitivitas tinggi untuk memastikan tidak ada debu di dalam kaca, dan melewati serangkaian proses lainnya. Proses ini diawasi khusus oleh mesin. Terkadang, bagian quality control juga mengecek secara manual penggunaan lift. Ekor yang telah sampai pada bawah tower adalah fiber optik yang sudah jadi. Bagian ini kemudian dihubungkan dengan mesin penggulung. Tinggi
Tinggi drawing tower sekitar 40 meter, sedangkan satu preform dapat menghasilkan ratusan meter fiber optik. Karena saat ekor pertama sampai di penggulung, tentu ada sisa bagian preform yang bahkan belum masuk tungku. Nah, penggulung akan membantu mempercepat proses penarikan yang tadinya hanya dibantu oleh gravitasi. Tentunya, kecepatan penggulung diatur dengan presisi untuk menghasilkan tebal fiber optik yang seragam. Apabila terlalu cepat, dikhawatirkan FO akan terlalu tipis dan putus. Selanjutnya, kita tahap keempat ada uji lab. Uji lab ini terdiri dari beberapa fase. Ada uji kekuatan fiber optik, itu dia serat optik ditarik dengan roda karet pada kekuatan tertentu untuk mengetes apakah serat optik mudah putus atau tidak. Selanjutnya, uji kedataran dan posisi core. Serat optik harus cukup empuk agar bisa dipotong dengan datar. Nah, selanjutnya ini ada tes frekuensi, bandwidth, dan delay. Nah, ini bisa dilihat fiber optik dites mengirimkan data apakah kecepatan transfer sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya tes ketebalan core. Tes fiber disinari oleh gelombang tertentu, kemudian dilihat dengan kamera khusus yang dapat membedakan intensitas cahaya. Dengan alat ini, penguji dapat melihat perbedaan mana core, mana cladding, dan mana coating. Selanjutnya adalah tes transparansi core. Salah satu core disinari cahaya. Apakah cahaya ini dapat sampai ke ujung fiber optik lain dengan baik? Core yang baik memiliki dispersi atau penyebaran cahaya yang kecil. Apabila pada salah satu sisi mengirimkan cahaya dengan sedikit noda, maka noda di atas harus terlihat di sisi lainnya juga. Ini ya, bisa dilihat nodanya. Apabila sisi penerima tidak dapat melihat noda ini, maka kemungkinan cahaya berpendar pada FO. Akibatnya, FO akan kehilangan banyak energi sehingga jarak tempuhnya kecil. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang prinsip, cara kerja, dan proses pembuatan kabel fiber optik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi yang mendengar dan dapat memenuhi tugas dari Sistem Komunikasi Optik TT4209. Dengan demikian, penjelasan saya sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.